Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya bernama Mumun Maimunah, mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, kelas B8, nomor induk mahasiswa 23811300275. Akan menyampaikan di sini akan menyampaikan video pembelajaran ilmu tauhid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 konsep penting dalam Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Konsep ini merujuk pada hadis yang sangat terkenal, yaitu hadis Jibril. Dalam hadis ini Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan yang menjadi dasar ajaran Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim, hadis ini menunjukkan bahwa ketiga konsep ini adalah fondasi dalam beragama. Adapun mengetahui dan mengamalkan konsep iman, Islam, dan ihsan sangat penting bagi kita semua sebagai umat muslim, karena agar dapat memperdalam hubungan kita dengan Allah dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Baiklah, untuk yang pertama yaitu Islam. Definisi Islam dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, definisi Islam itu adalah sebagai berikut: asyhadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Di Islam itu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Yang pertama yaitu tadi syahadat. Syahadat berarti menyaksikan, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua yaitu sholat. Sholat, mendirikan sholat 5 waktu sebagai bentuk ibadah yang utama. Jadi dalam sehari semalam umat muslim, umat Islam harus mendirikan sholat sebanyak 5 waktu. Lalu yang ketiga yaitu zakat, memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan sebagai tanda kasih sayang kepada sesama. Seperti yang telah kita lakukan setiap tahun, kita rutin memberikan zakat apa? Zakat fitrah namanya ya. Ada juga yang melakukan zakat apa? Kalau ada yang lebih harta lagi bisa melakukan zakat mal. Nomor yang keempat yaitu puasa. Puasa yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan dari fajar hingga maghrib di bulan Ramadan. Jadi yang wajib yaitu puasa pada bulan Ramadan. Adapun yang terakhir, rukun Islam yang terakhir yaitu haji. Melaksanakan haji ke Baitullah itu pun bagi yang mampu. Jadi Islam itu mudah, tidak memaksakan. Jadi puasa juga kalaupun dia mampu, kalau tidak mampu nanti ada kedepannya bisa dengan kifarat atau bisa dengan misalkan ada yang hamil tidak bisa dilakukan sekarang atau yang nifas bisa nanti menyusul di bulan-bulan yang akan datangnya bisa apa di qada atau dibayar. Bisa juga kalau misalkan yang sudah tua renta tidak bisa berpuasa, tidak kuat berpuasa, bisa juga dengan membayar fidyah. Jadi Islam itu tidak menyulitkan ya, justru membuat kita gampang, justru memudahkan gitu. Jadi kelima rukun ini dari yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya itu telah dijelaskan dalam banyak kitab ya. Salah satunya terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi.
Dalam hadis pertama di kitab tersebut dijelaskan pentingnya rukun Islam dalam kehidupan seorang muslim. Nomor kedua yaitu dari konsep tadi yaitu sekarang pengertian iman ya. Iman adalah keyakinan yang mendalam dalam hati yang diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Di iman itu adalah keyakinan yang mendalam di dalam hati yang diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Dalam hadis Jibril yang tadi disebutkan antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Di yang pertama itu yaitu iman kepada siapa? Iman kepada Allah, antu minabillahi. Nomor kedua yaitu beriman kepada malaikat Allah. Nomor ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. 4 beriman kepada rasul Allah. 5 beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan buruk itu semua datangnya dari siapa? Dari Allah. Dalam kitab Aqidah At-Thahawiyah disebutkan bahwa iman adalah keyakinan yang kokoh kepada segala yang diperintahkan oleh Allah untuk diyakini tanpa ragu. Oleh karena itu, iman sangat penting dalam menumbuhkan kepercayaan seorang muslim dalam menghadapi kehidupan. Yang terakhir yaitu ihsan. Ihsan adalah tingkat tertinggi dalam beribadah. Ihsan didefinisikan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril sebagai engkau menyembah Allah. Adapun Arabnya ya dalam hadisnya disebutkan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau itu melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa dia Allah itu melihatmu. Itu adalah definisi ihsan. Jadi ihsan itu menekankan kesadaran kita bahwa Allah itu selalu mengawasi setiap gerak-gerik kita, mengawasi setiap amal-amalan kita. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ihsan adalah keikhlasan dan ketulusan dalam setiap amal yang kita lakukan. Jadi bagaimana penerapan iman, Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari iman, Islam dan ihsan itu harus diterapkan gitu ya, sebagai satu kesatuan. Jadi harus ada semuanya. Contoh penerapannya bagaimana? Contoh penerapannya misalkan ketika kita sholat. Saat kita mendirikan sholat, kan sholat itu tadi termasuk dalam rukun Islam ya. Yang kedua, kita meyakini bahwa Allah yang memerintahkan dan mengawasi kita. Allah yang memerintahkan dan mengawasi kita itu termasuk apa tadi? Termasuk iman ya. Bahwa kita itu beriman kepada siapa? Allah. Dan kita melakukannya dengan penuh kesungguhan. Seakan Allah itu menyaksikan kita. Itu terdapat dalam konsep apa? Ihsan ya. Ataupun contoh lainnya bagaimana? Contoh lainnya adalah dalam interaksi sosial. Seorang muslim tidak hanya wajib melakukan kebaikan, tetapi juga harus apa? Harus ikhlas dan tulus. Menghindari riya atau pamer dalam beramal. Jadi semua itu harus disatukan antara konsep Islam, iman dan ihsan. Jadi kesimpulannya, konsep iman, Islam dan ihsan adalah 3 pilar utama dalam agama yang saling melengkapi. Islam sebagai amalan lahir, iman sebagai keyakinan batin, dan ihsan sebagai kesadaran yang tinggi dalam setiap amal. Dengan memahami 3 konsep ini, maka kita diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita berusaha mengamalkan iman, Islam dan ihsan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dan akhirnya cukupkan sekian pembelajaran kita kali ini. Subhanakallahumma wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.